Halo rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Dinar Agus Priyanti, STMA. Saya telah menempuh studi S1 Arsitektur di Institut Teknologi 10 November, Surabaya, dan S2 Urban Design di Cardiff University, UK. Saya di sini akan membantu Bapak Hendro Murtiono selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Ekspresi. Dan pada pertemuan minggu kedua ini, kita akan membahas mengenai fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi dalam arsitektur. Diharapkan nantinya mahasiswa akan bisa menguasai teori pengaruh penggunaan aspek fungsi, elemen struktur, dan estetika dalam rancangan arsitektur. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian fungsi menurut beberapa ahli. Nah, secara arsitektural, menurut ensiklopedia arsitektur, fungsi di sini erat kaitannya dengan prinsip arsitektural, di mana bentuk suatu bangunan harus diperoleh dari fungsi yang harus dipenuhinya. Gitu. Jadi ini dengan kata lain, fungsi ini merupakan aspek skematis dan teknis, khususnya dari arsitektur modern atau rasionalisme, di mana secara teoritis, arsitektur modern ini melihat lebih luas aspek simbolik, filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang terkandung di dalam fungsi. Selanjutnya, di sini Ligu memunculkan 5 fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur untuk menjawab fungsi sebagai konsep perancangan. Nah, dari kelima fungsi-fungsi arsitektur yang dipaparkan oleh Ligo tadi, kita paham kan, ternyata fungsi arsitektur itu bukan hanya sekedar ya bangunan gitu. Ada aspek-aspek fungsi lain yang bisa dipenuhi oleh arsitektur, yang nantinya ini akan berpengaruh pada konsep desain yang akan kita terapkan di dalam objek arsitektur, seperti itu. Selanjutnya, ini ada beberapa pengertian dari ahli mengenai apa itu ruang. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa ruang tidak hanya memiliki bentuk secara fisik, tetapi dia juga mempunyai kualitas. Secara fisik, ruang dibentuk oleh bidang alas, bidang dinding, dan bidang langit-langit. Sedangkan secara kualitas, ruang ditentukan oleh faktor-faktor penentu keterangkuman ruang. Misalnya di sini ada faktor dimensi, dia akan mempengaruhi proporsi dan skala ruang. Lalu ada faktor bukaan, dia akan mempengaruhi tingkat penutupan, cahaya, dan pandangan yang ada di ruang. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang bentuk. Di sini menurut Franz de Kaycing, kita bisa mengenali suatu bentuk dari ciri-ciri visual yang ia miliki, yaitu dari wujud, dimensi, warna, dan juga teksturnya. Nah, selanjutnya mengenai ekspresi. Ekspresi di sini adalah apa yang telah kita lihat atau rasakan menurut pengaruh atau pengalaman sebelumnya. Nah, karena tiap orang itu memiliki keunikan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, karena mungkin tingkat pendidikan yang berbeda atau agamanya juga berbeda ataupun hal lainnya, maka tanggapan terhadap ekspresi yang dimunculkan oleh suatu objek akan berbeda pula. Ekspresi dipengaruhi oleh beberapa aspek, misalnya fungsi, struktur, dan juga budaya. Dari diagram ini kita bisa melihat hubungan antara fungsi, bentuk, dan juga ekspresi. Fungsi merupakan gambaran kegiatan atau aktivitas pengguna. Nah, sehingga fungsi membutuhkan ruang untuk mewadahi keberlangsungan aktivitas tersebut. Nah, akhirnya fungsi akan mempengaruhi bentuk, khususnya di arsitektur modern, di mana fungsi merupakan penentu atau panduan menuju bentuk. Nantinya dari bentuk ini akan memberikan ekspresi.
Dan pastinya ekspresi ini bisa ditimbulkan berbeda-beda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain aspek fungsi, bentuk juga dipengaruhi oleh struktur, karena erat kaitannya dengan teknologi dan material atau bahan yang digunakan. Dua fungsi struktur dalam arsitektur sendiri adalah untuk melindungi ruang terhadap iklim dan kondisi alam, serta menyalurkan beban. Struktur yang baik harus memenuhi 3 syarat, diantaranya tepat pemakaiannya, mulai dari pemilihan material bahan, pemilihan metode konstruksinya, apakah sudah tepat, dan seberapa besar dia berpengaruh terhadap lingkungan. Yang kedua adalah ekonomis, karena faktor biaya ini penting, seberapa murah mulai dari pembuatan, perawatan, dan penggantian strukturnya jika dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah aspek keindahan, karena kita ingat bahwa struktur itu bisa mempengaruhi dari bentuk arsitektur itu sendiri. Baik, cukup sekian penjelasan singkat dari Ibu terkait fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi dalam arsitektur. Kalau ada yang belum jelas, ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kalian tulis di discussion forum minggu kedua e-learning UIB. Dan jangan lupa juga untuk tonton video lebih lengkap terkait fungsi, struktur, dan estetika dalam perancangan arsitektur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang lain.